ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan, kita selalu mencuci tangan, memakai masker, dan sangat diperlukan sekarang ini adalah imun yang baik. Oleh karena itu, kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah kita tercinta. Bagaimana kabar kalian yang di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu bacakan susunan acara pada siang hari ini. Jadi ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang terakhir. Jadi agenda kita siang hari ini yaitu perkenalan dari wali kelas kalian, dan yang terakhir yaitu pemaparan oleh Ketua Kompetensi Keahlian dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada siang hari ini. Bagi yang beragama Islam, Ibu hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kita tunggu-tunggu yaitu perkenalan dari wali kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran 1 kepada Ibu Retno Ambarwati SPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Fitria Siskanites yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai wali kelas 10 BDP 1 untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana pengalamannya setelah kemarin mengikuti MPLS hari pertama hari Senin? Sudah mengenal beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber ya, sudah tahu narasumbernya, kemudian sudah tahu materinya, sudah ya? Oke, dan hari ini khususnya untuk kelas 10 BDP 1, saya Retno Ambarwati nanti akan menjadi wali kelas. Biasanya untuk di sekolah SMK Negeri 3 Jepara ini, wali kelas yang menjadi wali di kelas 10 akan menjadi wali sampai dengan kelas 12 kalau tidak ada sesuatu hal yang mengakibatkan ada pergantian wali kelas. Jadi tolong persiapkan diri karena nanti saya banyak cerewet, banyak mengingatkan ya. Tolong jangan bosan karena semua kecerewetan Bu Retno itu berkaitan dengan kedisiplinan dan hal-hal yang harus kamu lakukan selama di SMK Negeri 3 Jepara ini. Nah, yang perlu Bu Retno sampaikan adalah ketika belajar di SMK Negeri 3 Jepara ini, pertama, setelah tata tertib yang disampaikan kemarin, kamu tahu peraturan apa yang harus kamu taati di sekolah, terutama adalah karena kita sekolah dalam moda daring, maka kerajinan kamu, kedisiplinan kamu dalam mengikuti presensi, mengikuti pelajarannya, mengikuti tugas-tugas yang diberikan dan mengerjakan, kemudian mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh gurunya, jangan sampai terlewat. Ya, jadi pesan Bu Retno, jadi orang yang disiplin, terutama untuk mengerjakan tugasnya, mengikuti jadwal kegiatannya ketika pelajaran itu jadwalnya sedang berlangsung, maka silahkan diikuti dari awal sampai akhir. Jangan hanya misalnya hanya mengikuti di awal, kemudian di akhir aja, yang penting sudah ngisi absen, jangan seperti itu. Karena ini ada absen yang harus kamu lakukan sendiri. Kalau di SMP mungkin sudah beberapa kali seperti itu ya. Sudah atau belum? Selama sudah ya, jadi sudah tahu nanti ya, nanti Bapak Ibu Guru memberikan link untuk presensi, tanda bahwa hari itu kamu hadir mengikuti pelajaran, dan selain presensi yang kamu isi, ada hal lain yang menunjukkan kehidupan, bahwa kamu hari itu mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, di antaranya adalah mungkin beliau ada yang membuat Google Classroom, kamu join di situ mengikuti materi yang diberikan di situ, biasanya ada yang dalam bentuk YouTube, ada yang dalam bentuk PPT, ada yang dalam bentuk video atau
hanya materi saja, apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru nanti, tolong kamu pahami. Kalau tidak mengerti, barangkali Bapak Ibu Guru memberi kesempatan untuk bertanya, ada interaksi, ada tanya jawab dalam forum yang grup mapel untuk kelasmu. Itu kamu gunakan untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dalam classroom yang mungkin kamu kurang paham. Ya, sebelumnya Bu Retno bertanya, apa pertanyaan? Bu Retno ini ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Tidak. Enggak ya, bisa diikuti ya. Mohon maaf, Bu Retno memang susah kalau bicara pelan-pelan, bisanya cepet-cepet ya. Jadi masih adakah yang belum hadir di sini? Ini baru 71 orang, sepertinya ada 1 orang yang belum masuk karena harusnya 72 orang. Ya. Nah, dari jadwal pelajaran, kemudian apa yang harus dilakukan, kamu sudah tahu semuanya ya. Nanti sambil berjalan pembelajaran nanti, sambil saling mengingatkan, Bu Retno juga mengingatkan, mungkin Bapak Ibu Guru yang mengajar, seringnya juga beliau mengingatkan kalau ada tugas yang belum dikerjakan. Itu segera dikerjakan, jangan sampai punya hutang tugas yang belum dikerjakan, karena itu akan memberatkan kamu di akhir semester dan terutama tentang kenaikan kelas nanti. Ya, jadi batas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk pengumpulan tugas tolong ditepati supaya nanti tidak memberikan masalah. Terutama untuk tugas-tugas yang tidak hanya menulis. Misalnya ada tugas yang disuruh membuat video untuk pelajaran bahasa Jawa, karena nanti Bu Retno di sini mengajar bahasa Jawa. Itu biasanya Bu Retno minta untuk dibuat video ketika kamu nembang. Jadi Bu Retno tahu kamu nembangnya itu beneran itu suaramu, bukan suara dubbingan. Ya. Jadi nanti ada video seperti itu. Dan yang pertama, karena kita memang belum pernah bertemu secara langsung, nanti Bu Retno minta dibuatkan video, tapi video perkenalan. Bu Retno nanti menyiapkan link juga untuk pengumpulan tugasnya, dan itu biasanya dilakukan di minggu kedua nanti, karena minggu pertama ini baru MPLS, kemudian sisanya baru perkenalan-perkenalan. Nah, masuk ke pembelajarannya yang efektif baru dimulai untuk minggu depan. Ya. Dan kemudian untuk yang kelas 10 BDP 1, karena belum terbentuk struktur kelasnya, perlu Bu Retno tunjuk siapa yang harus menjadi ketua kelas, atau ada yang usul mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas. Saya butuh volunteer ada. Itu Jemawan, tidak ada yang menjadi relawan untuk usul, Bu saya jadi ketua kelas. Ya, Bu Retno ini, ya. Bu Retno butuh 3 orang untuk ketua kelas, wakil ketua, dan sekretaris. Ini tugasnya nanti. Yang sekretaris terutama yang tidak sering-sering beralasan, Bu maaf kuota saya habis, jadi tidak bisa mengikuti. Jadi yang seperti itu tolong jangan mengajukan diri untuk menjadi sekretaris, karena nanti sekretaris tugasnya setiap hari adalah mengisi jurnal untuk laporan bahwa pada hari itu pelajaran ini diisi oleh guru ini, sudah sesuai begitu. Setiap akhir pelajaran sekretaris mengisi jurnal kelas. Ya. Saya tawarkan siapa yang mau mengusulkan diri untuk ini? Ketua kelasnya dulu. Di kelas kita ada 2 orang siswa, Mas Aziz sama Mas Rizal, ya. Bagaimana kalau kita pilih salah satu dari itu? Setuju? Setuju. Milih siapa? Rizal? Aziz, Bu. Aziz. Mas Aziz mana ini? Kameranya on nggak ya? Gak mau, Bu. Kenapa nggak mau? Ini waktu yang bagus, kesempatan yang bagus untuk berlatih menjadi pemimpin loh Mas, calon imam kok. Ya. Di kelas BDP 2 tidak ada cowoknya loh. Ini siap-siap kamu punya banyak penggemar. Ya. Mas Rizal yang mana karena kita ini ya? Mas Rizal, tampilkan wajahmu, aku kurang weruh wajahmu ya Mas. Mas Rizal.
Atau bagaimana? Untuk kelas 10 BDP 1? Aziz ya menjadi ketua kelas ya Mas ya. Bagaimana yang lain? Moga-moga setuju ya, supaya tidak terlalu lama. Ini karena sudah diantri wali kelas BDP 2 sudah siap juga. Ya, ketua kelas BDP 1 Aziz, kemudian wakil ketua kelasnya siapa? Siswi, monggo. Monggo, kelas 10 BDP 1. Bu Retno belum bisa menuju karena tidak tahu karakternya, masih belum kenal banyak ini. Mbak Amela? Boten, Bu. Kenapa? Bu. Hah? Ayo silakan kalau ada yang mengusulkan diri. Kalau tidak mengusulkan diri, Bu Retno ra iso milih. Ya, Abdul Aziz menjadi ketua kelas BDP 1, kemudian wakilnya siapa ya? Kok aku kok ora ndide ya? Sepuluh BDP 1. Sebentar, Bu Retno mencari. Apa ya? Kaila menjadi sekretaris ya. Halo Kaila. Iya, Bu. Oke, Kaila siap jadi sekretaris? Siap. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Setiap hari setelah selesai pelajaran melaporkan atau mengisi jurnal ya. Iya. Nanti yang terkait dengan itu kalau ada yang kurang paham bisa menghubungi Bu Retno ya. Yang ketua kelasnya Aziz, yang wakil ketua kelasnya saya pilih yang perempuan. Maura, Bu. Maura? Oke, Maura ya. Dan nanti semester kedua kita akan ada pergantian struktur kelasnya. Jangan khawatir supaya nanti ada kesempatan bagi yang lain juga untuk belajar menjadi pemimpin meskipun ini etoan ya, karena kenyataannya kan secara daring. Oke? Oke? Dan sepertinya cukup perkenalan dari Bu Retno dan apa yang perlu Bu Retno sampaikan. Kalau ada yang kurang nanti kita bisa banyak berbicara di grup kelas saja. Oke? Karena waktunya juga terbatas. Sekian dari saya, salam kenal untuk kelas 10 BDP 2. Besok kita akan bertemu dalam pembelajaran bahasa Jawa. Oke? Kalau ada kekurangannya, Bu Retno minta maaf. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, selamat berpisah. Bu Retno, peace, love, and respect. Mari kita nyamankan hidup kita damaikan hidup kita dengan cara saling mencintai dan menghormati kepada sesama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno yang sudah menyampaikan petuahnya. Selanjutnya yaitu wali kelas dari 10 BDP 2 kepada Ibu Citra Ayu Amelia SPD, kami persilakan. Ibu ingatkan lagi, kameranya silakan dihidupkan, mikrofonnya di-off-kan dulu kalau kalian tidak ada kepentingan. Isi link presensi ya, jangan lupa. Oke, silakan disimak wali kelas 10 BDP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya? Baik. Ya, alhamdulillah.
Kita langsung ke perkenalan dulu. Nama Ibu Bu Citra Ayu Amelia, bisa anak-anak panggil dengan Bu Citra. Saya mengajar sejarah Indonesia khususnya di kelas 10. Jadi nanti di kelas 11 dan 12 anak-anak tidak menemui pelajaran sejarah Indonesia. Alamat saya di Desa Bugo, RT 03, RW 01, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Tahu ya Welahan? Ya, tahu, Bu. Oke, nomor HP pastinya kalian sudah punya karena sudah di-share juga. Dan beberapa sudah masuk grup, apalagi 10 BDP 2 ini adalah anak Bu Citra, karena saya wali kelas 10 BDP 2. Halo, apa kabar anak-anak 10 BDP 2? Baik, Bu. Baik, Bu. Kemarin kan kita sudah membentuk struktur organisasi ya. Ini khususnya untuk BDP 2. Sudah ya? Sudah tahu ketua kelasnya siapa? Francisca. Karena sudah dibentuk, jadi tidak ada alasan anak-anak untuk tidak tahu wali kelas, mau saya ketua kelasnya, harus sudah kenal semua ya. Di sini saya akan menekankan untuk pembelajaran daring ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama mengenai keaktifan. Karena ini tahun kedua, jadi Bu Citra juga sudah punya pengalaman. No iku kamare beserta mama. Didik. Bagaimana ketika pembelajaran daring? Yang pertama itu mengenai keaktifan. Seringkali anak-anak itu tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dan alasannya itu macam-macam ya. Karena sinyal, karena HP-nya tidak bisa connect dengan link, dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut bisa diselesaikan atau dicari solusinya sebelum anak-anak mendapatkan pelajaran di pagi harinya. Jadi malamnya itu sudah dipersiapkan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Masalah sinyal, masalah kuota itu dapat terselesaikan ya. Siap ya anak-anak untuk pembelajaran daring? Siap, Ya, karena anak-anak sudah siap, nantinya tanggal 19 sudah dimulai pembelajaran daring, harus menyiapkan HP-nya, kuotanya, itu harus siap semuanya. Jadi sebelum hari H pembelajaran harus sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan esok harinya. Kemudian yang kedua, mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan ini dimaksudkan ketika anak-anak ikut pembelajaran daring harus on time. Meskipun daring tidak ada yang beralasan, Bu saya kesiangan, Bu saya telat bangun dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena apa? Bapak Ibu guru juga sudah menyiapkan yang namanya video pembelajaran. Itu kan sudah disiapkan jauh-jauh hari, tapi anak-anak malahan bangunnya kesiangan. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi harus tepat waktu meskipun daring. Oke? Oke, anak-anak. Ya. Iya, Bu. Itu masalah kedisiplinan. Yang ketiga ada kejujuran. Anak-anak, kejujuran itu sangat penting. Di daring ini dibutuhkan anak-anak atau siswa-siswa yang memang jujur, misalnya dalam mengumpulkan tugas. Seringkali ketika daring, Bu Citra juga menemukan banyak siswa yang hanya copy paste. Apalagi kalau di pelajaran saya sering tulis tangan, karena mapel sejarah itu banyak ceritanya, jadi saya sering memberikan tugas untuk anak-anak tulis tangan, tapi kenyataannya tulisannya itu sama, walaupun beda kelas, tapi saya tuh tahu yang mana mengerjakan sendiri, yang mana itu mencontek dari kata-kata awal sampai akhirnya, itu ketahuan nantinya. Dan akan saya kembalikan, itu saya tidak mau menerima. Jadi tolong harus jujur. Dari ketiga hal tersebut, kalian siap ya? Siap, Bu. Jadi saya di kelas saya tidak boleh ada yang tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak aktif. Segala hal yang tidak kalian ketahui harus ditanyakan. Dari Bu Citra, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, jangan malu bertanya.
Kalau kalian nanti malu bertanya, tidak mau bertanya, nanti konsekuensinya di tugas-tugas berikutnya akan menumpuk dan keteteran, tidak tahu Bu ini caranya gimana, kok enggak tanya sejak awal. Tanyanya setelah tugas-tugas itu menumpuk, itu tidak boleh, harus ditanyakan. Oke, mungkin kalian 10 BDP 2 dan 10 BDP 1 jika ingin mengetahui lebih lanjut profilnya Bu Citra bisa juga kunjungi Instagram saya di @citra_ayu_amelia. Sampai di sini mungkin sudah cukup ya. Saya akhiri, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, tetap semangat dalam pembelajaran daringnya nanti. Semoga pandemi ini segera berakhir dan jalani semuanya dengan sabar, ikhlas, dan senang hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra yang sudah memperkenalkan dirinya. Semoga anak-anak semakin kenal dan semakin menyayangi wali kelasnya. Kita lanjutkan untuk pengenalan jurusan dan gambaran materi yang akan dipelajari di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Ketua Kompetensi Keahlian. Kalian akan mengetahui seluk-beluk tentang bisnis daring dan pemasaran, kemudian kalian akan tahu apa saja yang akan kalian pelajari, siapa saja gurunya. Baiklah, kepada Ibu Awal Nuraning SPD, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ibu Awal Nuroining. Kemudian beberapa tim dari jurusan bisnis daring dan pemasaran, nanti ada Pak Iswanto, ada Pak Supandi, kemudian ada tadi oleh Ibu Wali Kelas, Bu Retno Ambar dan Bu Citra, ya sudah mengawali kalian perkenalan pada kelas 10 BDP 1 dan 10 BDP 2. Nah, untuk kali ini akan saya sampaikan beberapa hal yang sebagai pengetahuan, pengenalan pada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Ya, sudah terlihat ini ada tampilan di layar kelas 10 BDP 1 2. Ya. Nah, ini sedikit tadi tim dari guru BDP ada ini Bapak Ahmad Supandi, kemudian saya Ibu Awal Nuroining, kemudian ini adalah Bapak Iswanto Bagio. Kemudian pada siswa-siswaku di sini tentunya masuk pada jurusan bisnis daring dan pemasaran, tentu banyak pertanyaan ya. Apa itu bisnis daring dan pemasaran? Mungkin pada waktu di SMP belum pernah atau belum mengenal apa itu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi pada jurusan bisnis daring dan pemasaran ini adalah suatu jurusan di mana nanti kalian akan mempelajari tentang ilmu-ilmu menjadi seorang marketing baik secara tradisional maupun online dengan media sosial. Next. Pada jurusan bisnis daring pemasaran ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, nah kalian nanti pada pelajaran marketing, ilmu marketing,
bagaimana belajar memasarkan suatu barang, bagaimana menerapkan strategi pemasaran. Ini akan dipelajari pada ilmu marketing. Kemudian tujuan yang kedua, bersikap profesional dalam segala aspek pada dunia bisnis. Jadi nanti kalian pada jurusan bisnis jaring pemasaran tidak lepas kegiatan marketing, pemasaran, ataupun segala hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi nanti kalian mengenal banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan. Tujuan ketiga, yaitu secara sportif mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi harapannya nanti kalau kalian lulus, ya, kalian lulus ini mampu bersaing dengan dunia usaha karena sudah mendapatkan ilmu-ilmu pemasaran, marketing, perencanaan bisnis, dan sebagainya. Tujuan yang keempat yaitu kreatif dalam berinovasi. Jadi kalian sebagai siswa bisnis daring dan pemasaran itu harus punya kreativitas. Kreativitas yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran. Karena apa? Kalau tidak punya kreativitas, nanti akan ketinggalan dengan pesaing-pesaing yang ada. Seperti sekarang ini dunia usaha itu semakin berkembang. Sekarang sudah banyak menggunakan media internet, ya, secara online, ya, pemasaran barang secara online. Nah, kalian sebagai siswa bisnis daring dan pemasaran harus punya kreativitas dan inovasi. Nah, ini tujuan belajar pada bisnis daring dan pemasaran. Kelima yaitu produktif dalam mengembangkan usaha. Ini hampir sama dengan inovasi tadi. Harus selalu bisa melihat peluang yang ada. Yang keenam, mampu membuat perencanaan bisnis. Jadi seorang pengusaha ini sebelum melanjutkan usahanya atau sebelum membuka suatu usaha, ini harus punya perencanaan bisnis. Nanti juga ada mata pelajarannya ini tentang perencanaan bisnis. Yang ketujuh yaitu mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, bagi kalian sebagai siswa bisnis daring dan pemasaran, nah ini harus benar-benar dapat berkomunikasi. Karena kalau tidak bisa berkomunikasi, nanti sulit kalau mempunyai usaha, berhubungan dengan pelanggan pun nanti kesulitan. Ini juga nanti dipelajari pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Yang ke-8 yaitu mampu menerapkan ilmu marketing. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kalian sebagai siswa bisnis daring dan pemasaran juga akan mempelajari ilmu marketing. Dan selanjutnya nomor 9 ini mampu mengoperasikan alat-alat transaksi. Pada jurusan bisnis daring dan pemasaran, ya, itu ada beberapa alat transaksi yang akan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu mesin kasir, kemudian mesin timbangan digital. Nah, ini sebagai alat transaksi. Kemudian yang lainnya nanti ada bagaimana memasukkan bukti-bukti transaksi dan seterusnya. Yang ke-11, memahami dan mampu melakukan kegiatan bisnis online. Nah, ini yang sekarang ini sedang maraknya para pengusaha, bahkan para siswa pun yang di SMK 3 ini sudah banyak yang menerapkan bisnis online. Ya, dia punya suatu usaha sendiri. Nah, nanti juga akan dipelajari pada mata pelajaran bisnis online. Yang ke-12 ini ada
kegiatan stock of name ini juga nanti akan dipelajari pada mapel penataan produk, bagaimana mengelola barang-barang yang ada di perusahaan. Kemudian ke-13 ada produk kreatif. Jadi nanti kalian menghasilkan suatu produk yang dituntut untuk bisa berkreatif sendiri-sendiri. Yang ke-14 yaitu pengelolaan retail. Nah, ini juga sebagai kegiatan dari bisnis daring dan pemasaran. Ya, kemudian saya lanjut pada mata pelajaran produktif. Mungkin kemarin sudah ada yang menjelaskan dari bagian kurikulum. Nah, ini saya berikan untuk yang jurusan BDP, yaitu mata pelajaran produktif pada C1, dasar bidang keahlian meliputi 3, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua ada ekonomi bisnis. Ketiga yaitu ada administrasi umum. Yang keempat ada pelajaran IPA. Jadi ini merupakan dasar bidang keahlian, harus kalian ikuti dengan baik. Apa yang akan dipelajari pada komunikasi digital itu apa saja. Kemudian ekonomi bisnis ini banyak berbicara tentang kegiatan ekonomi secara global, secara lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Kemudian administrasi umum, nah kalian di jurusan bisnis, daring, dan pemasaran pun diberikan materi administrasi umum, bagaimana cara mengarsipkan surat, bagaimana cara membuat surat bisnis, dan lain-lain. Kemudian juga mapel IPA. Ini untuk yang C1. Paham anak-anak? Terlalu cepat atau sudah bisa dipahami apa belum? Terlalu cepat, Bu. Oh, terlalu cepat, ya. Karena waktunya. Kemudian mata pelajaran produktif yang C2, masih bisa melihat layar ya? Ya. Masih. Yang C2, ya, oke. Yang C2 yaitu dasar program keahlian. Yang akan kalian pelajari yang pertama yaitu marketing. Nah, pada mata pelajaran marketing, marketing itu apa? Ada yang tahu marketing? Marketing apa? Ayo. Dari kata market, ada yang bisa menjawab? Market itu apa market? Pasar. Pasar, oke. Ya, pasar. Jadi market pasar. Marketing berarti di sini adalah kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini nanti yang akan kalian pelajari ada bagaimana menganalisis pasar, bagaimana membuat strategi pemasaran, bagaimana membuat bauran pasar, kemudian siapa segmentasi pasar, itu nanti akan dipelajari pada mata pelajaran marketing. Ya, ini nanti akan diampu oleh Bapak Supandi, ya, marketing. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan bisnis. Pada mapel perencanaan bisnis namanya saja perencanaan. Jadi kalian nanti kalau melakukan suatu kegiatan usaha yang pertama kali tidak lepas dari kegiatan perencanaan. Nah, ini ada hubungannya dengan bisnis, berarti perencanaan bisnis. Nanti dipelajari bagaimana membuat proposal usaha. Ya, proposal usaha itu nanti juga akan diperlukan pada sampai kelas 3, kelas 12 untuk membuat suatu produk itu harus ada proposalnya. Ini dipelajari pada perencanaan bisnis. Yang ketiga yaitu komunikasi bisnis.
Ya, jadi bagi siswa bisnis daring dan pemasaran, ya, jadi tidak akan lepas dari kata atau kalimat bisnis. Semua pakai bisnis, ekonomi bisnis, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, ya. Jadi komunikasi bisnis, jadi kalian tidak hanya pandai bercerita dengan teman-temannya, tapi diharapkan mampu berkomunikasi bisnis dengan siapa? Dengan pelanggan, dengan pelanggan intern, dengan pelanggan ekstern. Nah, itu dipelajari dalam komunikasi bisnis. Jadi kalau seorang tenaga marketing ini harus benar-benar bisa berkomunikasi agar usahanya tetap berlanjut, kemudian pelanggannya semakin banyak, kemudian juga hubungan baik dengan pelanggan ini juga tidak terputus. Nanti ini dipelajari dalam komunikasi bisnis, ya. Nanti kalian juga sering presentasi. Ini pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Paham? Untuk C1 dan C2, anak-anak 10 BDP 1. Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Ya. Jadi banyak yang harus kalian pelajari yang berhubungan dengan materi bisnis. Next. Kemudian mata pelajaran produktif yang ketiga yaitu C3 pada kompetensi keahlian meliputi yang pertama yaitu penataan produk. Apa itu penataan produk? Kalian nanti akan mempelajari piye to carane noto produk, noto barang. Kalau kalian berbelanja di minimarket, supermarket, atau Alfa, atau Indomaret, itu kan produknya tertata dengan baik. Nah, kalian lihat ini rapi. Ini saya mau cari produk ini itu tempatnya di sini. Nah, itu bagian dari penataan produk. Kalian nanti akan mempelajari tersebut pada mapel menata produk. Nah, di situ ada gambarnya. Bagaimana cara menata produk yang food, bagaimana cara menata produk non-food, bagaimana cara mengelompokkan barang. Misalnya, barang yang minuman, apakah boleh dicampur dengan obat-obatan. Nah, itu nanti bisa dipelajari pada mata pelajaran penataan produk. Pada mata pelajaran penataan produk ini nanti dari kelas 11, 12. Jadi ada 7 jam dan 6 jam. Yang kedua yaitu tentang bisnis online. Bisnis online ya tadi menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini, kegiatan pemasaran kalau dilakukan secara konvensional mungkin masih kurang memuaskan, maka sekarang banyak menggunakan sistem online. Ya, ini juga ada materinya di sini, bagaimana caranya memasarkan suatu produk dengan bisnis online. Mungkin ada yang siswa di sini kelas 10 masih sudah ada yang melakukan kegiatan pemasaran secara online? Sudah. Wah, sudah. Nah, nanti bisa berlanjut materi di SMK 3 di kelas 11. Yang ketiga yaitu pengelolaan bisnis retail. Pengelolaan bisnis retail. Jadi mempelajari bagaimana cara produk kita pasarkan kepada masyarakat ya secara retail. Apakah perlu analisis pasar, apakah perlu tenaga perantara, bagaimana cara-caranya, kemudian bagaimana strateginya. Nah, ini nanti dipelajari pada pengelolaan bisnis retail. Ya, jadi kalimat bisnis ini nanti akan terdengar terus di
kalian, ya, pada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Semua banyak bisnis. Ya. Kemudian ke berapa? 1, 2, 3, 4, administrasi transaksi. Pada pelajaran bisnis daring dan pemasaran, pada kegiatan marketing, pada proses penjualan dan pembelian, ini tidak lepas dari kegiatan transaksi administrasinya. Misalnya, kalau membeli secara kontan, itu administrasinya apa? Kemudian kalau membeli secara kredit, ini menggunakan administrasi apa? Ya, ini administrasi transaksi. Kemudian tadi saya singgung sedikit bahwa pada kegiatan administrasi transaksi pada jurusan bisnis daring dan pemasaran ini ada suatu alat yang bisa digunakan pada lab bisnis daring dan pemasaran, ada komputer pos, ya, komputer tentang bagaimana menjual produk dengan stok sekian, terjual sekian, nanti sisanya dan seterusnya. Ada mesin kasir, kemudian ada mesin timbangan. Kita doakan saja semoga kita bisa bertatap muka, jadi nanti bisa mengenal dan mengoperasikan alat-alat transaksi yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Dilihat dari judulnya ada kewirausahaan. Kalian juga dituntut untuk dapat mengembangkan usaha yang ada. Misalnya kalau misalnya bapak ibunya di rumah punya usaha, nah, nanti kalian bisa memberikan masukan, kritik dan saran kepada usaha bapak ibunya di rumah. Ini loh Bu, kalau dalam teori yang saya pelajari, kalau mempunyai suatu produk yang kita hasilkan, itu harus punya kreativitas. Kenapa harus kreatif? Karena dengan kreativitas ini akan bisa bersaing dengan usaha yang lain, bisa bersaing dengan dunia usaha, kemudian bisa menarik pelanggan, dan seterusnya. Jadi ini merupakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau misalnya Bapak Ibu pengampu produk kreatif dan kewirausahaan ini akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat suatu produk. Ya, jadi membuat suatu produk, harapan saya dikerjakan dengan baik, produknya dibuat dengan baik, kalau bisa mempunyai nilai jual. Ya, ini produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian, paham anak-anak? Paham? Paham, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut. Bisa. Saya lanjut ya. Untuk kegiatan praktek pada bisnis daring dan pemasaran, mungkin kemarin Pak Roni atau siapa sudah aja yang menyampaikan bahwa pada jurusan BDP ini ada kegiatan praktek yang pertama pada kelas 10 untuk melakukan kegiatan praktek berjualan yang masih berada dalam lingkungan sekolah. Ya. Jadi kalian nanti ini untuk melatih mental kalian di kelas 10 agar nanti pada waktu sampai kelas 11, kelas 12 mental kalian sudah terbentuk sebagai siswa BDP. Ya. Ini kelas 10 ada kegiatan praktek penjualan. Yang kedua, kalau nanti kelas 11, ini juga ada kegiatan praktek penjualan, tapi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi sudah berhubungan dengan Dudi. Dudi itu apa? Adalah
dunia usaha dan dunia industri. Atau dalam hal ini adalah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Ada yang tahu tentang PKL atau ada yang sudah paham kegiatan PKL? Nah, ini nanti kalian prakteknya di luar, ya, prakteknya di luar sekolah. Ya, jadi saya harapkan nanti kalau sudah melakukan kegiatan PKL, ini ada siap fisik dan mentalnya. Paham? Paham anak-anak? Paham. Ya. Paham, Bu. Nah, kemudian pada kelas 10 BDP ini nanti juga ada namanya kelas industri. Kelas industri itu apa? Adalah program pengadaan kelas khusus dalam lingkungan sekolah, di mana dikelola secara bersama antara sekolah dengan industri, ya, antara sekolah dengan industri. Dalam hal ini siswa BDP di SMK Negeri 3 sementara ini kerjasamanya adalah dengan Swalayan Luwes Pati. Jadi nanti bagi siswa-siswa yang terpilih pada kelas industri akan melaksanakan praktek kerja lapangan di Swalayan Luwes Pati. Ya. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Nah, bisa dilihat di situ pada kelas industri ini 3 bulan pada semester 2 di kelas 10. Dilanjut 6 bulan di kelas 11. Kemudian 3 bulan di kelas 12. Jadi selama 12 bulan ya atau 1 tahun kalian melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di Swalayan Luwes Pati ya. Ini untuk kelas industri. Bagi mereka yang tidak terpilih nanti pada kelas reguler ini pun juga melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan di kelas 11. Nanti untuk teknis bulan apa dan bulan apa menunggu informasi selanjutnya. Next. Nah, pada jurusan BDP ini nanti kalau pelaksanaan ujiannya adalah kerjasama dengan LSP P3. Ujian itu nanti mencakup semua materi-materi mata pelajaran yang ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya. Jadi kalian harus benar-benar, saya pesan kepada kalian, mumpung masih kelas 10, harus benar-benar serius mempelajari mata pelajaran yang ada. Mungkin kemudian saya berikan contoh, ini adalah gambar MOU kita, kerjasama kita dengan Swalayan Luwes Pati. Ini sudah terjalin kalau tidak salah tahun 2019. Ini sudah tahun yang memasuki tahun yang keempat, ya. Nah, ini pada waktu kegiatan sinkronisasi kurikulum. Next. Nah, ini gambar lagi. Nah, kalian bisa mempunyai gambaran. Ini adalah PKL Swalayan Luwes Pati, ya. Pada gambar di sini ini pada waktu istirahat. Nah, seragamnya hitam-hitam. Jadi tidak kelihatan kalau ini sebagai siswa PKL, seperti karyawan betul pada Swalayan Luwes Pati. Nah, ini pada foto bersama, ya. Tidak kelihatan kalau ini masih sebagai siswa SMK. Nah, yang gambar lagi ini adalah pada waktu PKL kita kerjasamanya PKL-nya di Kudus, ada Ramayana, kemudian Hipermat,
kemudian matahari. Ini mohon maaf, ini gambarnya hanya satu, ini yang PKL ini di Hipermat. Nah, ini yang PKL di Hipermat. Yang Ramayana kebetulan belum ada. Lanjut, gambar selanjutnya. Nah, ini contoh kakak kelas kalian yang PKL di Matahari. Ini pun tidak terlihat kalau dia sebagai siswa PKL. Kalau ini masih pakai seragam merah dengan bawahan hitam. Biasanya tiap tahun itu perusahaan punya kebijakan seragamnya lain-lain. Pernah dulu kalau yang Matahari seragamnya hitam-hitam juga pernah. Nah, ini contoh mereka yang PKL. Kemudian ini adalah pelaksanaan ujian. Kemarin, ini baru saja kemarin, bagaimana kakak kelas kalian melaksanakan ujian akhir, ujian praktek ya, dengan kerjasama dengan LSPP 3, ini pada waktu mengerjakan teori, kemudian ini adalah bawahnya adalah pada waktu pengujian di depan penguji, ya, satu persatu untuk diuji bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti ujian. Next. Nah, ini adalah ujian praktek menata produk. Nah, ini contohnya. Ini ada yang kelihatan sedikit baru menata produk, ya. Nah, ini seperti di swalayan-swalayan, produk-produknya itu ditata di tempat namanya adalah gondola. Nah, ini tempat untuk menata produk itu namanya gondola. Produknya ditata sedemikian rupa sesuai teori-teori yang ada, yang sudah kalian pelajari pada mata pelajaran apa tadi? Apa anak-anak tadi? Pelajaran apa? Untuk membuat seperti ini tadi? Penataan produk. Nah, penataan produk. Betul. Nah, ini seperti ini nanti kalian mempelajari juga. Nah, mengaksikan. Banyak praktek, asik pokoknya kalau di bisnis daring dan pemasaran. Nah, ini hasil akhir. Ini hasil akhir dari mereka menata produk seperti ini. Jadi menata produk itu tidak hanya asal menata produk, ada teori-teorinya. Nanti kalian bisa mempelajarinya di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Next. Nah, ini yang juga kemarin baru saja kakak kelas kalian memenangkan suatu lomba keterampilan siswa atau LKS digital marketing. Nah, ini Mbak Isna namanya. Ini pembimbingnya Bu Latifah dan Bapak Supandi. Ini sebagai juara 1 tingkat kabupaten dan juara kelima tingkat Jawa Tengah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Semoga dapat diterima dan dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada anak-anakku 10 BDP 1, BDP 2, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah paparan dari Ketua Kompetensi Keahlian kalian. Siapa namanya tadi? Masih ingat? Ibu siapa? Ada yang ingat tadi Ibu siapa? Nuraini. Ibu Sinten? Siapa? Awal. Ibu Awan. Nuraini, SPD, Sarjana Pendidikan. Baik, terima kasih Bu Awal. Ya, baiklah.
Baiklah, itu tadi adalah paparan, jadi kalian bisa tahu nanti kalian itu kedepannya akan belajar tentang apa, kemudian bagaimana bentuk lab kalian, dan pastinya yang Ibu harapkan kalian setelah lulus dari SMK 3 itu tidak jadi karyawan loh ya, tapi bisa menjadi wira usaha atau menjadi wira swasta. Baiklah, itulah akhir dari MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Ibu harapkan apa yang kalian dapatkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini dapat kalian terima dengan baik sehingga kalian lebih mengenal lagi SMK Negeri 3 Jepara ini. Jangan lupa resumenya untuk dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Sudah mengisi link presensi? Sudah mengisi atau Udah, Bu. Sudah. Nah, berarti mulai besok pagi kalian masih ada MPLS atau sudah selesai? Terakhir hari ini ya. Iya. Untuk kelas kalian, nah, berarti siap-siap untuk pembelajaran secara daring. Siapkan diri kalian dengan baik, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalian manut ya, seperti kata Ibu Retno tadi. Kalian di sini itu hanya satu itu tadi, 1M, manut. Jadi jangan kebanyakan tingkah, alias kalian molor atau kalian pura-pura tidak punya kuota padahal kalian tidur, itu yang sering jadi kendala ketika pembelajaran daring. Baiklah, setelah Ibu akhiri, silakan nanti kalian bisa keluar dari Jimit ini, ya, seperti itu. Demikian masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat. Selamat siang, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama. Dia mau anak ora terekam, Pak Iwan. Kamu nak makan ya? Pasti. Nah, PPT-ne iku ya, di-share ning masa anggone di video ngono. Video boleh. Nanti pas akan dari rumah. Saya mau yang susah tapi kan. Pak Aswal. Pak.